Yang kedua tayamum. Apa yang mengakibatkan tayamum? Tidak ada air. Apalagi sakit yang mengakibatkan tidak boleh kena air. Satu lagi, perjalanan jauh. Ya, 3 ya. Rukun tayamum di dalam Al-Quran masih sama dalilnya surat Al-Maidah ayat 6. Wamsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Ayat yang tadi lanjutannya, usaplah muka dan tanganmu. Jadi yang diusap hanya muka dan tangan. Sehingga tayamum itu tidak ada kumur-kumur. Apalagi pakai debu, kumur-kumur pakai debu gimana ya. Anggotanya 2, muka dan tangan. Kemudian medianya apa? Sa'i dan thayyiban. Apa sa'i dan thayyiban itu? Itu adalah lapisan bumi paling atas. Jadi kalau Bapak Ibu pagi-pagi buka jendela, masuk sinar matahari, ada yang berterbangan, pernah lihat? Itu sa'i dan thayyiban. Dia nempel di dinding, dia nempel di kaca, nempel di tembok, nempel di lemari, nempel di kursi, nempel di meja. Termasuk di pesawat berarti nempel di kursi pesawat, di dinding pesawat, di kaca pesawat. Kalau dulu, orang tua dulu itu menggali tanah 1 sikut, nanti hasil tanahnya disakai digoreng tanpa minyak, lalu dibawa. Nah, itu tidak meringankan, justru tayamum itu meringankan, memudahkan rusak bagian perjalanan. 1 mengusap muka, 2 mengusap tangan atau telapak tangan. Ada 2 riwayat ya. Yang mengusap muka sampai telapak tangan dari riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Rasulullah melihat Ammar bin Yasir dalam keadaan junub tapi belum mandi dan tidak ada air, maka Rasul menganjurkan mencontohkan seperti ini. Berarti juga selain pengganti wudhu tidak ada air, mandi pun dalam artian mandi besar tidak ada air bisa diganti dengan tayamum. Dalilnya ini, semestinya cukup bagimu memukulkan tanah dengan kedua tanganmu 1 kali, kemudian kamu mengusap dengan keduanya wajah dan kedua telapak tangan. Ini satu dalil cara hanya wajah dan tangan sampai pergelangan tangan. Kita praktekkan nanti. Cara kedua, tayamum 2 kali pukulan. Kalau ini 1 kali ya, kalau ini 2 kali pukulan. 1 untuk wajah, 1 untuk kedua tangan sampai sikut. Ini karena mengambil dalilnya wamsahu biwujuhikum wa aydikum. Usap muka dan tanganmu. Yang dimaksud tangan bagaimana? Secara umum tangan itu dari sikut ke bawah, Pak. Kalau dari sini lengan, ini tangan, ini pergelangan tangan, ini telapak tangan, ini punggung tangan. Kalau begitu ya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu menepuk kemudian mengusap muka dan telapak tangan. Kita praktekkan standing. Standing. Jadi speakernya nggak ada standingnya hidup. Nah, jadi caranya bagaimana? Kita boleh atau bisa menepuk apa saja. Ini kita duduk di pesawat, tepuk saja kursi pesawat yang di depan kita. Ya, tepuk, jangan orang penumpangnya, kursi pesawat. Tepuk. Dalam hadis riwayat Bukhari boleh ditiup. Kenapa? Karena debu itu bukan nadib tapi tahur. Bukan membersihkan tapi mensucikan. Jadi bukan pada zatnya tapi pada unsur yang ada di dalamnya, merupakan sunnah Rasulullah. Tepuk, ditiup, usap muka, lalu tangan. Ini 1 kali tepukan buat muka dan tangan sampai pergelangan. Rusgu itu hadisnya pergelangan tangan. Jadi seperti ini. Kanan oleh kiri, kiri oleh kanan. Dahulukan kanan dulu. Jadi itu cara tayamum ya. Nanti saat perjalanan Bapak Ibu di pesawat memungkinkan harus sholat di pesawat dan wudunya bisa dengan tayamum. Kalau semua harus wudu di pesawat gak akan cukup air di pesawat. Kan itu ada air minum saja itu buat minum. Cukup Bapak Ibu bisa tayamum. 2 syarat udah masuk, perjalanan jauh tidak ada air. Ya. Sekali lagi tepuk. 1 kali tepukan, usap muka dan tangan sampai pergelangan. Ini cara pertama. Cara kedua, 2 kali pukulan. Hadis riwayat Ad-Darqutni, 1 kali pukulan untuk muka, pukul lagi untuk tangan sampai situ. Bagian belakang, lalu bagian dalam. Bagian belakang, bagian
bagian dalam. Ibu-ibu lebih aman cara pertama Bu, sebab kalaupun cara kedua harus menggulung tangannya sampai sikut. Ya kalau bapak-bapak cara satu cara dua aman, ini tidak termasuk aurat buat kita bapak-bapak. Tapi ibu-ibu ini aurat Bu, ibu pakai cukup sampai pergelangan sini. Jadi tidak usah geser-geser ini. Mau pakai mansetnya tidak usah dibuka, cukup sampai sini. Cara yang pertama. Bisa? Terima kasih Tiang. Baik, sama-sama Pak Bu. Ayo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk. Ya. Tepuk, anggap aja itu. Tiup. Muka. Tangan, cara pertama dulu ya. Tangan dari kanan oleh kiri sampai pergelangan, bagian punggung, lalu diputar bagian samping. Ya, samping. Kemudian kiri sama oleh kanan, punggung, putar, samping. Ya, kalau ini kan dalamnya udah kena debu, yang samping yang belum. Begitu. Bapak bisa cara yang kedua juga selain cara yang pertama. Tepuk muka, tepuk sampai siku, gitu ya. Lanjut. Ini dalilnya sama, selain surat Al-Maidah ayat 6 tadi, ada surat An-Nisa ayat 43 ya. Sama, falan tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban, menggunakan sa'id, debu atau permukaan bumi tadi yang bersih, yang baik. Ini tata cara sudah tadi kita jalankan. Disebut versi laki-laki itu karena sampai sikut ya, karena wanita tidak bisa. Walaupun laki-laki cara sampai pergelangan tangan wanita itu sudah dijelaskan. Ini versi wanita tadi yang sampai pergelangan tangan saja, ya tidak sampai sikut.